kita, yuk. Hadir Bu. Syifa Fauzia. Hadir Bu. Azwa Gustiani. Hadir Bu. Ajeng Satriani Putri. Hadir Bu. Oke, hadir semua. Alhamdulillah semuanya sudah hadir di sini. Sebelum kita memulai materi bimbingan klasikal, kita berdoa dulu ya. Doa mulai. Doa saya. Kira-kira bahas apa nih hari ini?
universitas. Berarti ada PTN dan juga PTS. Ya, kita bahas perbedaannya dulu lah. Kalau universitas itu dia ada beberapa kumpul ilmu. Sedangkan institut dia bersatu dan sekolah tinggi juga satu. Dia lebih fokus. Kalau sekolah tinggi, institut juga fokus. Tapi kalau universitas dia itu ada banyak. Kamu bisa memilih mau masuk ke fakultas apa, mau masuk ke jurusan apa. Misalnya Adisti mau masuk jurusan dunia seni, terus Shiva mau masuk kedokteran misalnya, itu bisa melalui universitas. Tapi kalau institut dia cuma ada beberapa doang, dari satu fakultas ilmu. Nah, di sini kalian juga bisa lihat ya, ada perbedaannya. Kalau kami universitas itu sekolah tinggi dan juga nanti ibu akan bagikan PPT-nya kepada ketua kelas, biar ketua kelas share ke kalian ya. Oke? Oke, Bu. Ini adalah contoh perguruan tinggi. Kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa perguruan tinggi ada apanya? Pertama, Uni, universitas. Dua, sekolah tinggi. Ada apa lagi? Poli, ada juga dan politeknik. Apakah ada yang terbaik? Yang mungkin kalian udah sering dengar ya? Kampus top 3, top 5. Masuknya itu ada UI, UGM, ITB, dan ke bawah. Dan perlu kalian ingat, anak-anak, untuk bisa masuk ke salah satu top universitas di Indonesia, itu perlu strategi yang sangat amat matang. Apalagi kalau kalian mau masuk jalur hoki. Jalur, nanti kita akan bahas juga jalur masuk nanti kita bahas, tapi kalian tahu dulu ini top 5-nya. Lalu kita boleh berdiri tinggi untuk bisa kuliah di universitas terbaik atau PTN terbaik di Indonesia. Tapi kita juga harus realistis. Kalau memang kita tidak bisa untuk mengikuti perkuliahan di tempat A, oke nggak apa-apa, kita bisa berkuliah di tempat B. Karena universitas, perguruan tinggi manapun, mau universitas, sekolah tinggi, institut, itu hanya memberikan sebuah kunci kepada kalian. Nah, kuncinya itu untuk membuka pintu kesuksesan. Mereka hanya memberikan kunci, dan untuk bisa membuka pintu tersebut, kembali lagi kepada kalian. Udah dikasih kunci nih, kuncinya hilang. Bisa nggak buka pintunya? Nggak bisa. Udah dikasih kunci nih, tapi bingung cara masukin ke pintu tersebut gimana? Bisa nggak buka pintunya? Nggak bisa. Bisa juga, makanya kembali lagi kepada kalian. Walaupun nggak masuk ke list ini, list yang lain, itu juga nggak apa-apa. It's okay. Karena dimanapun kalian berkuliah, itu akan sama. Kembali lagi kepada kitanya. Kampus itu hanya memberikan kunci, dan kesuksesan itu kembali lagi kepada kita. Nah, kita langsung ke ini. Jalur masuk dan kuota PTN. Kalau dulu, zaman yang kakak kelas kalian, itu namanya SBMPTN, SNMPTN, dan juga sama mandiri juga. Tapi sekarang namanya ini SNBP, SNBT, dan juga mandiri. Untuk jalur masuk SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi, itu melihat satu, kamu lihat nilai rapor. Nilai rapor dari kapan? Dari semester 1 sampai semester 5, yaitu semester 1 kelas 10 dan semester 5 kelas 12, semester 1. Paham nggak sih? Nih, kalian kan kelas 10 semester 1, 2, 3, 2, kelas 11 semester 1, 2, 1, 2, hitungnya 3, 4. Semester kelas 12, semester 1, itu semester 5. Dan itu semester 5 adalah semester penentu kalian bahwa bisa nggak kalian untuk mengikuti SNBP. Dan perlu diingat juga, kalau kalian mau mengikuti SNBP, lolosnya melalui nilai rapor, itu grafiknya seperti ini. Boleh nggak Bu, kalau grafiknya begini aja satu? Nggak boleh. Kalian nggak boleh. Lebih baik itu saja
me. Jadi sangat penting ya untuk mempertahankan nilai rapor. Yang kedua adalah apa sih? Yang kedua prestasi yang lebih. Prestasi akademik itu bisa melalui satu kali lomba. Lombanya bisa lomba yang formal maupun juga informal. Lomba formal itu maksud adalah bukan lomba formal, maksudnya lomba akademik dan non akademik. Kalau akademik kan jadi tentang materi pelajaran. Kalau yang non akademik misalnya ada ikut futsal, terus ikut badminton dan lain sebagainya. Kak, ibu saya suka nyanyi, terus saya ikut lomba nyanyi kemarin dapet juara satu se DKI Jakarta. Boleh nggak dimasukin? Boleh banget masukin di sini. Dan itu dilihat ketika kamu kelas 10 sampai kelas 12. Prestasi. Terus juga kalian ikut ajang olimpiade, sama yang olimpiade juga, OSN, ASN, yang tingkat, kalau bisa tingkatnya itu se-kota, provinsi, terus juga selain provinsi, nasional, bahkan sampai tingkat internasional. Dan rombongan yang sampai berhasil mendapatkan sertifikat atau kejuaraan tingkat internasional itu menjadi golden tick buat kalian. Ada beberapa universitas yang memberikan golden tick kepada calon mahasiswanya yang mendapatkan prestasi internasional. Dan kalau kalian mau ambil program studinya seni, kalian akan melampirkan portofolio misalnya kalian mau ikut masuk jurusan di kafe, jadi kalian harus melampirkan portofolio gambar-gambar kalian. Kita lanjut ke SNBTN atau seleksi nasional berdasarkan tes. Kalau tahun 2017 kalau salah sampai tahun 2022 namanya adalah SBMPTN dan ujiannya adalah UTBK. Sama sih, cuman bedanya di materi ujiannya. Kalau dulu UTBK dia ada pelajaran sejarahnya, fisika, kimia dan sebagainya. Tapi kalau di SNBT ini dia ada tes akademik, terus skolastik, TPA, TPS, dan materinya itu dari kelas 10 sampai materi kelas 12. Makanya sangat amat effort di sini. Banyak kakak kelas kalian, khususnya kelas 12 itu ngelakuin konseling ke ibu. Lalu ibu saya pusing banget harus belajar semua materi ini. Karena apa? Sebelumnya dia selalu berharap di sini karena dia udah eligible. Nah, eligible adalah siswa yang mendapatkan kuota di sekolah tersebut untuk bisa mengikuti SNBP. Jadi nggak sembarangan bisa ikutin anak-anak. Kalian harus bisa eligible, dan eligible itu menentukan nilai rapor. Jadi pertama kalian bersaing dulu kepada satu sekolah kalian, dan kemudian kalian bersaing kepada seluruh calon mahasiswa Indonesia. Kalau SNBT juga kita tes, tergantung kembali lagi kepada kalian. Kalian mau bersiap nggak untuk di SNBT tersebut? Dan materi ini sangat ikut ya. Makanya mulai dari sekarang itu didengerin guru-guru ngajarin tentang apa. Kalau nggak paham ditanya, jangan cuma ayo udah ntar gue belajar lagi katanya pas sampai rumah scrolling. Mulai dihindari lah, dikurang-kurang deh. Anak main berat, kalau kalian kelas 12 di push untuk belajar semuanya, lebih baik dicicil dikit-dikit kita mau paham. Lalu yang terakhir adalah mandiri. Mandiri itu adalah pertama ada beberapa kampus atau ada beberapa PTN itu kalau mau mengikuti ujian mandiri cukup gunain nilai UTBK aja. Tapi ada juga yang tes lagi, bahkan ada juga yang dua-duanya ikut. Pertama dia ngambil nilai UTBK dulu, terus juga ikut tes lagi sebagai
Oke, sudah mengisi semua ya. Terima kasih yang sudah mengisi. Dari dulu. Ih, siapa yang masuk ih? Lupa sih. Mau nikah kan? Ya. Semuanya bagus-bagus ya. Alhamdulillah udah punya rencananya masing-masing. Ada yang mau ke Unpad, UB, UI,
behind the scene. Ada kan yang punya ide? Nani? Jangan dong! Nani! Iya, nyanyi aja. Jangan! Kan gue udah instruksi tadi. استغفر الله العظيم استغفر الله. Kita mulai ice breaking ya dan salah. Nggak, lanjut. Apa kata-katanya? Ya gue sih baru rencananya itu ya. Kalau udah ada jadwalnya. Jangan gitu. Karena pelajaran kita sudah selesai, kelas ibu tutup ya. Baik, Bu. Lu kok bilang terima kasih? Oh. Learn to be more than you before.